Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Risma Rizkia. Saya mahasiswa dari Universitas IKIP PGRI Pontianak, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas B pagi semester 3. Di sini saya akan menyampaikan pengertian metode pembelajaran quantum learning yang bermuatan karakter, yang di dalamnya terdapat definisi, karakteristik, kelebihan dan kekurangan serta langkah-langkah dalam pelaksanaannya. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada quantum learning. Quantum learning merupakan gabungan yang sangat seimbang antara bekerja dan bermain, antara rangsangan internal dan eksternal. Prinsip utama model quantum learning adalah bahwa sugesti dapat dan pasti mempengaruhi hasil situasi belajar dengan baik, secara positif maupun negatif. Pembelajaran quantum learning dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dengan cara menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, menumbuhkan minat belajar, mengaktifkan siswa, memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan, memberikan umpan balik yang efektif, dan memperkuat hasil belajar siswa. Adapun tujuan dari pembelajaran quantum learning, yang pertama untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif, yang kedua untuk menciptakan proses belajar yang menyenangkan, yang ketiga untuk menyesuaikan kemampuan otak dengan apa yang dibutuhkan oleh otak. Model pembelajaran quantum learning adalah suatu strategi dan kiat belajar yang memadukan elemen seni, faktor potensi diri, dan lingkungan belajar, sehingga proses pembelajaran menjadi menyenangkan, menciptakan inspirasi dan edukatif antara guru dengan siswa, serta mengoptimalkan lingkungan belajar yang efektif, fisik dan mental. Dalam pembelajarannya, quantum learning merupakan strategi pembelajaran yang memadukan seni, faktor potensi diri, dan lingkungan belajar untuk menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan dan efektif. Ini adalah suatu rangkaian metode, filosofi, dan strategi yang terbukti efektif di sekolah dan bisnis. Quantum learning merupakan gabungan dari berbagai interaksi hubungan dan inspirasi yang ada dalam dan sekitar momen pembelajaran. Ini adalah cara untuk mempertajam pemahaman dan ingatan, serta menjadikan proses belajar menjadi menyenangkan dan bermanfaat. Quantum learning memiliki beberapa kelebihan, antara lain yang pertama ada pengembangan akademik dan keterampilan. Pembelajaran kuantum menekankan perkembangan akademik dan keterampilan yang dapat menghasilkan nilai lebih baik dan peningkatan partisipasi siswa. Yang kedua ada kreativitas. Pembelajaran kuantum mendorong kreativitas dan inovasi yang dapat mengarah pada penciptaan produk baru dan bermanfaat. Yang ketiga ada keterampilan belajar seumur hidup. Pembelajaran kuantum membekali siswa dengan keterampilan belajar seumur hidup, seperti berpikir kritis, memecahkan masalah, dan komunikasi yang efektif. Yang keempat ada sikap positif. Pembelajaran kuantum mendorong sikap positif terhadap pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan. Yang kelima atau yang terakhir ada humanistik dan konstruktivis. Pembelajaran kuantum adalah pendekatan pengajaran humanitis dan konstruktivis yang berarti berfokus pada kebutuhan dan minat individu siswa. Quantum learning juga memiliki beberapa kelemahan atau kekurangan. Yang pertama ada keterampilan guru. Pembelajaran kuantum membutuhkan guru yang terampil yang dapat menerapkan metode ini secara efektif. Yang kedua, memakan waktu. Pembelajaran kuantum dapat memakan waktu karena mengeluarkan banyak perencanaan dan persiapan. Yang ketiga atau yang terakhir ada kesabaran dan ketelitian. Pembelajaran kuantum membutuhkan kesabaran dan ketelitian karena penting untuk meningkatkan langkah-langkah cermat untuk mencapai hasil yang diinginkan. Metode pembelajaran quantum learning dapat diterapkan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Yang kedua, menumbuhkan minat belajar. Yang ketiga, mengaktifkan siswa. Yang keempat, memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan. Yang kelima, memberikan umpan balik yang efektif. Yang terakhir atau yang keenam adalah memperkuat hasil belajar. Penerapan metode quantum learning yang efektif dapat dilakukan dengan cara menanamkan materi kepada siswa dengan cara yang menyenangkan, misalnya dengan menggabungkan unsur seni dan lingkungan yang belajar yang kondusif. Selain itu, metode quantum learning juga dapat diterapkan dengan strategi pembelajaran tugas.
Beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam penerapan metode quantum learning adalah dengan melakukan apersepsi dengan pertanyaan pada materi model-model pembelajaran, memberikan pertanyaan kepada siswa tentang cakupan materi dan model-model, dan memberikan lingkungan belajar yang efektif. Selain itu, penerapan metode quantum learning juga dapat dilakukan dengan menggabungkan elemen permainan tradisional dalam bahasa Indonesia di sekolah dasar. Jadi kesimpulannya adalah quantum learning merupakan gabungan yang sangat seimbang antara bekerja dan bermain, antara rangsangan internal dan eksternal. Prinsip utama model quantum learning adalah bahwa sugesti dapat dan pasti mempengaruhi hasil situasi belajar baik secara positif maupun negatif. Quantum learning memiliki beberapa keunggulan, antara lain pengembangan akademik dan keterampilan, kreativitas, keterampilan belajar sepanjang hayat, sikap positif, serta pendekatan humanistik dan konstruktivis. Namun, hal ini juga memiliki beberapa kelemahan, seperti perlunya guru yang terampil, memakan waktu, serta memerlukan kesabaran dan ketelitian. Itulah penjelasan dari saya tentang pembelajaran quantum learning. Saya Rizky Mersia, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.